Tidak percaya. Ya, itulah yang aku rasakan saat pertama kali mendengar cerita ini. Tapi narasumber sangat bersungguh-sungguh dengan kisahnya. Inilah cerita tentang sebuah desa tersembunyi di mana para warganya merupakan para penganut ilmu hitam. Cerita ini bersumber dari akun Twitter Rio4331716. Oke, selamat datang di channel YouTube aku. Podcast kali ini aku buat dengan program Cerita Malam Jumat. Program yang aku khususkan khusus untuk podcast Cerita di Malam Jumat ini adalah cerita yang membawakan kesan horor. Ya, entah kalian mau percaya atau tidak, tapi saya akan tetap membuat konten podcast ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya mendapatkan sebuah kisah yang menarik untuk saya ceritakan. Beberapa pemuda yang hilang berbulan-bulan di sebuah desa. Ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kurus, kering, serta wajah pucat. Semua warga berpikir bahwa mereka sudah mati. Kejadian ini terjadi di sebuah pulau Jawa. Ada satu desa yang melakukan berbagai ritual hanya untuk menyantet seseorang. Menurut mereka, itu adalah hal yang lumrah. Ini cerita yang saya dapat dari seseorang yang baru saja keluar dari bui, dan nama tokoh sudah saya samarkan saat cerita ini berjalan. Dan saya juga sudah mendapatkan izin darinya. Seorang pria tengah duduk di sebuah halte sambil membaca sebuah koran lokal. Matanya menatap suatu berita yang bertuliskan, seorang polisi meninggal karena berusaha mengungkapkan kasus santet. Itu mengingatkannya pada sebuah tragedi kelam sekitar 10 tahun lalu bersama teman-temannya. Ia menutup koran tersebut, kejadian yang tak pernah dilupakan olehnya hingga kini masih menyisakan duka. Serangkaian peristiwa itu terjadi ketika temannya yang bernama Maman mengajaknya berpetualang ke sebuah daerah. Daerah yang memiliki dataran tinggi yang berada di Pulau Jawa. Suara handphone berdering. Danu berusaha berkali-kali menekan tombol handphonenya yang sudah agak tidak berfungsi dengan baik. Maklum, handphone jadul, tak seperti zaman sekarang. "Halo, ada apa, Ron?" tanya Danu. "Lo di mana, Dan?" Imron bertanya balik. "Di warung kopi dekat rumah," jawab Danu dengan santai. "Ya udah, gue kesana," segera Imron menjawab. "Oke," jawab Danu sambil menyudahi panggilan itu dan kembali menyesap kopinya perlahan. Memang nikmat sekali bersandai di warung kopi, ditemani rokok di tangan, udara malam yang membuat Danu betah. Memang nikmat sekali bersantai di warung kopi, ditemani rokok di tangan, udara malam yang membuat Danu betah berlama-lama di sana. Sesaat kemudian, lampu cahaya motor menyoroti wajah Danu, membuatnya sedikit geram. "Woi, matiin woi." "Yah, lo, Dan, gue baru datang udah marah-marah aja." "Lo duluan yang bikin gue kesel," ucap Danu. "Bu, kopi hitamnya 2, pinta Imron." "Ya, sebentar, Ron," jawab ibu yang punya warung itu. "Lo ngapain? Lo pesen 2, kopi gue juga belum habis," sergah Danu. "Lo emang cucu biadab, Dan. Mbah lo ini mau ngopi," terang Imron. "Mbah?" tanya Danu dengan keadaan yang bingung. "Loh, iya toh,
dari tadi di samping lo. Loh, iya toh, dari tadi di samping lo loh. Terang Imron santai tanpa menggubris kebingungan Danu. Danu baru ingat bahwa Imron adalah anak yang mempunyai kelebihan melihat hal-hal goib. Seringkali Imron mengatakan hal yang sama. Entah benar atau tidak, Danu tak begitu peduli. Lo ini sering banget ngomong kayak gitu ke gue. Cuma untuk nakut-nakutin gue doang kan? Tanya Danu. Sebelum menjawab pertanyaan Danu, Imron meraih 2 kopi yang dipesannya tadi dari tangan ibu warung tersebut dan memberikan kopi itu pada Danu. Nih, taruh kopinya di samping kanan lo. Gila lo, lama-lama Ron, gila. Ngasih kopi gak ada orangnya, mending gua minum. Canda Danu. Lo yang minum, lo yang bayar, balas Imron. Ah, kampret. Daripada membayar kopi tersebut, Danu lebih memilih menuruti permintaan Imron dengan menaruh kopi di samping tempat ia duduk. Nah, gitu. Tumben lo malam-malam kesini, Ron. Ada apa? Maman ngajakin kita ke rumah neneknya. Katanya lagi sakit. Yang di pedalaman gunung es itu. Sekalian refreshing lah. Gimana? Boleh. Siapa aja yang ikut? Gue udah ajak si Hani dan dia mau ikut. Coba lo ajak si Risa biar temenin si Hani. Nanti gue coba ajak dia. Gue juga mau ajak si Dani. Kasian dia diomelin ibu gue terus karena gak lulus-lulus kuliahnya. Hahaha. Ya kasihan tuh adik lo. Mungkin dia butuh refreshing. Soalnya kata Maman, tempat neneknya katanya sih bagus. Ada air terjunnya gitu. Pokoknya bikin kita bisa ngelupain masalah duniawi sejenak deh. Haha. Wah, mantap kalau gitu. Jadi, kapan berangkatnya? Minggu depan katanya. Oh, ya udah. Nanti gue kabarin. Oke. Percakapan masih berlanjut. Entah apa yang dibahas. Yang jelas, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gua balik dulu deh, Den. Udah malam. Iya, gue juga mau balik. Coba lo lihat kopi di samping lo itu deh, Dan. Danu menelan ludah. Tanpa sengaja ia melihat ke arah kopi yang berada di samping tempat duduknya. Kopinya habis, hanya tersisa ampasnya saja. Gimana? Tanya Imron sebelum tertawa terbahak-bahak. Melihat Danu yang lari terbirit-birit seolah-olah ketakutan. Imron jancok. Haha, bocah goblok. Siapa suruh gak percaya? Kenapa si Danu lari ketakutan gitu, Ron? Tanya ibu warung. Enggak apa-apa, Bu. Saya pamit pulang dulu ya, Bu, kata Imron sambil memberikan sejumlah uang untuk membayar kopi yang ia pesan sebelumnya. Iya, Ron, hati-hati ya. Siap, Bu. Kenapa lo? Kayak habis lomba lari aja, tanya Dani. Dani adalah adik dari Danu yang hanya berbeda beberapa jam waktu kelahiran dengan kakaknya si Danu. Jadi tak heran wajahnya mirip sekali. Yang membedakannya adalah tinggi badan Dani lebih tinggi sedikit dari kakaknya. Imron, balas Danu dengan nafas tersenggal. Dani terdiam sejenak. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Siapa suruh lo ketawa?
Katanya nggak percaya begituan loh. Berisik, lo mau ikut nggak? Kemana? Ke tempat neneknya Maman, di pedalaman gunung es. Sekalian liburan, daripada lo stres mikirin kuliah yang nggak kelar-kelar itu, haha. Yeh, kampret lo. Tahun depan gue lulus, doain aja. Boleh tuh, sama siapa aja ke sana. Gue, Maman, Imron, Hani. Gue sih mau ngajak Risa biar nemenin Hani. Ya udah, gue ikut. Danu berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan Dani yang sedang menonton TV di ruang tamu. Danu berhenti sejenak, berbalik badan menatap Dani. Lo emang boleh sama ibu untuk ikut? Tanya Danu. Boleh, bilang aja ada tugas kuliah, jawab Dani. Ya udah, lo atur deh, tutup Danu. Dan seminggu kemudian ya, semua sudah berkumpul di rumah Maman. Maman adalah anak orang kaya, rumahnya begitu luas dan mewah. Beberapa mobil terparkir rapi di halaman rumahnya. Katanya, ayahnya adalah pengusaha dan ibunya adalah seorang dokter. Tapi sudah sejak lama kami berteman dengan Maman, belum pernah sekalipun kami bertemu dengan kedua orang tuanya. Tapi yang jelas, ia dari keluarga yang mapan. Semua sudah siap, peralatan, semua membawa tas keril dan daypack berisi logistik seperti hendak hiking. Ya udah, kita langsung berangkat aja yuk, kata Maman dengan memasuki mobilnya terlebih dahulu. Dani duduk di depan bersama Maman, sementara Imron dan Hani di belakang. Lalu di belakangnya ada Danu dan Risa. Dani, lo jangan kentut ya, teriak Danu. Semua tertawa karena mengetahui kebiasaan Dani yang kentut tidak tahu tempat dan waktu. Mobil perlahan keluar dari halaman rumah Maman. Perjalanan memakan waktu sekitar 6 jam. Melewati beberapa kota, tidak ada keanehan selama perjalanan. Hingga sampai di tempat penitipan mobil. Mobil tidak bisa memasuki pedalaman gunung es karena jalannya yang tidak bisa dilewati kendaraan, hanya bisa berjalan kaki. Menurut Maman, rumah neneknya dari tempat penitipan mobil ini cukup jauh. Lagian ya Man, lo kan ini orang kaya, kenapa gak lo beliin rumah tuh di kota ini untuk nenek lo? Jadi kan gak perlu tuh lo capek-capek jalan gitu. Iya bener Man, kata Danu yang membenarkan perkataan Dani. Udah pernah gue beliin rumah di sekitar sini, tapi gak mau. Katanya dia cuma pengen jauh dari riuhnya suasana, terang Maman. Emang lo gak takut nenek lo dimakan binatang buas karena dia sendirian di sana? Dia sudah biasa bertemu dengan binatang buas, cuma gak sampai dimakan nenek gue. Ya karena jelas nenek gue dari lahir di situ. Umurnya aja udah 99 tahun. Terang Maman lagi. Awet juga umurnya Man. Ah, udahlah ayo jalan sekarang. Mumpung masih jam 3 sore. Ajak Maman bergegas. Ya udah Man, pimpin perjalanan lah. Kita kan gak tahu di mana tuh rumah nenek lo berada.
Mata Dani memeriksa pepohonan yang menjulang tinggi, sambil berjalan mengikuti langkah Maman yang berada di depannya. Matanya menangkap sebuah tulisan terpampang jelas dari papan yang tertempel di sebuah pohon bertuliskan, "Dilarang memasuki kawasan ini." Man, kita nggak boleh masuk kawasan ini," seru Dani. "Kata siapa?" tanya Maman. Kemudian Dani sambil menunjuk tulisan pada papan yang ia lihat. "Oh, itu tuh dilarang untuk dilanggar, Dan," jawab Maman sambil santai. Wah, gila ini orang. Pokoknya kalau sampai kesasar gue minta ganti rugi 1 miliar buat modal kawin. Semua tertawa mendengar pernyataan Dani sambil meneruskan langkahnya mengikuti Maman. "Man, ini benar jalannya, Man. Kok dari tadi kita nggak sampai-sampai?" keluh Dani. "Iya, Man, udah mau gelap nih. Mending kita istirahat dulu deh. Hani capek tuh," kata Imron. "Ya udah, kita istirahat aja dulu. Lokasinya emang sedikit jauh, tapi gue tahu jalannya kok," jawab Maman. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah rimbunya pepohonan. Mereka menghidupkan suasana di sana dengan bercanda dan bertukar cerita. Hingga saat maghrib tiba, ada suatu kejanggalan yang Danu rasakan. "Cuk, kalian denger gak?" ucap Danu pelan-pelan. "Apaan?" tanya Dani sambil kebingungan. Enggak jadi," jawab Danu sambil merasakan resah. Dan, lo kenapa sih?" tanya Imron karena dia penasaran. "Suara apaan sih ini, anjing?" teriak Danu, membuat mereka semua menatap Danu. "Kenapa sih, Dan? Kalian gak ada yang denger suara? Riuh banget, berisik banget, cuk," seru Dani dengan kesal. "Udah, ayo pergi dari sini. Pakai headlamp kalian," ucap Imron yang sudah mengetahui ada yang ganjil dari Danu. Semua bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika setengah perjalanan, Hani yang berada di depan Imron tiba-tiba berlari ke arah utara dengan sangat cepat. Hani kenapa?" tanya Maman. Imron tak menjawab. Kemudian dia langsung mengejar Hani. Spontan, semua berlari mengikuti Imron mengejar Hani. "Hani, berhenti!" Hani tetap tidak berhenti. Dia masih asik berlari tanpa menengok ke belakang sekalipun. Dia bukan Hani yang kami kenal. Tiba-tiba Hani terjatuh karena sebuah batu yang menyandung kakinya. Kemudian Imron segera memeluk Hani ketika Hani berusaha bangkit kembali untuk berlari. Hani menggeram. "Bocah kecil, gak sopan. Pegangin Hani," kata Imron. Danu dan Dani segera memegang tangan Hani. "Maaf toh, Mbah. Saya mohon untuk keluar dari tubuh teman saya ini," ucap Imron sebelum tangannya memegang kening Hani. Saat itu juga Hani terjatuh lemas, tetapi ia tersadar. "Han, kamu lagi datang bulan ya?" Kemudian Hani menjawab dengan singkat, "Iya, aku lagi datang bulan."
Ron, kenapa lo nggak bilang kalau cewek lo lagi datang bulan sih? Seru Maman. Karena Maman tidak tahu ya. Hani ini termasuk orang yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ia tidak bertanya-tanya apa yang sedang barusan terjadi dengannya. Udah, mendingan kita lanjutin perjalanannya besok aja, usul Dani. Rame banget di sini. Apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Desa seperti apa yang sebenarnya sedang mereka kunjungi? Karena ini sudah cukup larut malam ya. Kita lanjut podcastnya di part selanjutnya minggu depan. Oke, saya Zaki Faresi dan sampai jumpa.